Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang saya hormati, Alhamdulillah saya sudah menulis buku, salah satunya adalah belajar karakter dari para nabi. Nah, belajar karakter dari para nabi ini mengambil hikmah dari sisi karakter dari para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya kita ingin membuat seri pembicaraan tentang ini, insya Allah akan kita bahas satu persatu. Kita mulai dari Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat An-Nisa ayat 1 itu disebutkan, ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai manusia. Ini dimulai dengan kalimat hai manusia, bukan hai orang yang beriman. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Itu artinya semua manusia seharusnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kamu dari seorang diri yang satu, dari satu orang. Lalu daripadanya Allah menciptakan istrinya. Dari Adam, Allah ciptakan Hawa menjadi istrinya. Dan dari keduanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkembangbiakkan manusia. Ada anak, ada cucu, ada cicit, dan seterusnya. Laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Ayat ini mengingatkan kita semua bahwa namanya manusia itu harus memiliki istri, sehingga harus ada pernikahan. Dari pernikahan berkembang nanti anak, cucu, cicit, dan manusia yang jumlahnya sudah semakin banyak. Karenanya sesuatu yang aneh apabila ada manusia yang seharusnya sudah punya istri, sudah punya anak, tapi belum juga mau menikah. Padahal ini kalimat pertamanya adalah ya ayyuhan nas, hai manusia. Kalau manusia mestinya mau menikah. Laki-laki menikah dengan wanita, wanita menikah dengan laki-laki. Bukan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bukan. Nah, sekarang Nabi Adam alaihissalam. Begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama ingin kita bahas dalam episode ini adalah Nabi Adam itu belajar dan mengajar ilmu. Sesudah Nabi Adam dicipta oleh Allah, maka dia belajar. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda. Jadi Nabi Adam itu belajar, diajarkan oleh Allah nama-nama benda seluruhnya. Kemudian Allah mengemukakan kepada para malaikat. Allah berfirman pada malaikat, malaikat, coba sebutkan nama-nama ini. Jika kamu memang orang yang benar. Kalau memang kamu benar, coba sebutkan nama-nama ini. Apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. Malaikat berkata, Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak tahu apa yang
belum diajarkan kepadaku. Nah, jadi Nabi Adam udah belajar, udah dikasih tahu. Ternyata malaikat belum dikasih tahu. Sehingga malaikat pun tidak tahu apa yang sudah diketahui oleh Nabi Adam alaihissalam. Sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maka sesudah Nabi Adam itu punya ilmu, dia punya kewajiban untuk mengajarkan ilmu itu. Maka kalau kita punya ilmu, begitu juga kita harusnya mau mengajarkan ilmu yang sudah kita pelajari. Dalam soal mengajarkan ilmu, orang harus belajar dulu, itu artinya. Nah, kalau orang jadi ustadz, jadi mubalik, jadi da'i, jadi guru, maka dia mestinya belajar dulu. Habis belajar baru mengajar. Jangan sampai orang mau berdakwah, mau mengajar, mau menyampaikan, tapi dia sendiri belum belajar. Jadi pelajari dulu apa yang mau diajarkan. Sesudah itu, kalau mengajarkan sesuatu, jangan minder. Malaikat itu kan lebih dulu ada. Sehingga malaikat itu, kalau boleh pakai bahasa kita, dia lebih senior, lebih dulu ada, lebih tua. Maka kalau mengajarkan ilmu, jangan minder. Meskipun yang kita ajarkan orangnya lebih tua dari kita, lebih senior. Itu begitu. Jadi jangan minder, hanya karena yang kita hadapi orang yang lebih tua. Bahkan, malaikat itu selalu dalam ketaatan kepada Allah. Dengan kata lain, kalau kita mau mengajarkan ilmu, jangan minder, meskipun yang harus kita ajarkan orangnya lebih soleh dari kita. Orangnya selalu dalam ketaatan. Maka Allah nyatakan kepada Nabi Adam itu, Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Falamma amba'hum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Jadi Nabi Adam disuruh ngasih tahu, disuruh mengajarkan. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Maka karena Adam sudah mengajarkan ilmu, wajar kalau kemudian Adam harus dihormati. Sehingga malaikat, jin, semuanya harus sujud, hormat kepada Adam. Sehingga dikatakan, wa izkulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Ini surat Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud kepada Adam. Kenapa? Ia enggan, ia tidak mau dan takabur. Dan ia adalah termasuk golongan yang kafir. Maka malaikat pada dasarnya harus tunduk. Maka semuanya tunduk. Malaikat sujud. Yang tidak mau sujud adalah iblis. Iblis itu adalah jin yang tidak taat kepada Allah. Jin itu ada yang taat, ada yang tidak taat. Jin yang tidak taat itu kemudian dikenal dengan sebutan iblis atau syaitan. Maka malaikat sujud kepada Adam, maksudnya sujud dalam rangka hormat. Bukan sujud dalam arti menyembah. Ada orang mengatakan, itu iblis tidak mau sujud kepada Adam. Kenapa? Karena dia tauhidnya bagus. Oh, itu tidak benar. Masa
Iblis dibilang tauhidnya bagus hanya karena dia tidak mau sujud. Nah, kalau seandainya memang sujud kayak sholat, kalau memang Allah yang nyuruh ya laksanakan, memang Allah yang nyuruh. Sehingga sesuatu yang tidak boleh, kalau memang Allah yang suruh jadi boleh. Kan begitu. Ya contohnya kalau seorang bapak pulang dari bekerja, lalu dia merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur, dia lelah, dia capek. Lalu dipanggil anaknya yang masih kecil, "Nak, sini nak, ada apa pak? Bapak ini capek, pegel, tolong injek-injek badan bapak." Boleh nggak anak tuh nginjek-injek badan bapaknya? Ya boleh, emang disuruh. Nah, kalau nggak disuruh, masa bapaknya lagi tidur diinjek-injek kan gitu. Kira-kira begitu ilustrasinya. Maka malaikat sujud kepada Adam dalam arti hormat karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilaksanakan saja apa yang Allah perintah. Maka kita mengambil pelajaran yang pertama dari Nabi Adam, itu belajar dan mengajar. Maka kita pun harus begitu, dalam hidup ini kita harus belajar, lalu kita mengajarkan lagi, sehingga ilmu itu berkesinambungan. Ilmu itu tersebar, ilmu itu dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Demikian dari saya, insya Allah nanti kita sambung pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.